Ya, oke ya. Selamat siang Nil ya. Kita kembali lagi di kita punya channel di Link Smart Open Teja. Sekarang kita akan lanjut ke materinya. Yang lalu punya kita sudah masuk di GLBB. Nanti kamu coba cermati lagi untuk GLBB gerak jatuh bebas. Ada yang ingat enggak yang jatuh bebas dengan gerak vertikal? Apa? Yang jatuh bebas. Kalau benda jatuh bebas nih. Jatuh bebas ini dari sini sampai di sini. Ya. Bisa menggunakan hukum kekekalan energi, bisa juga tidak ya. Nah, sampai di tanah. Tunggu dulu. Ya, anggaplah ini adalah sudah sampai di tanah. Waktu yang diperlukan, ini tingginya adalah H. Maka waktu untuk jatuh sama dengan apa? Akar dari hubungannya dengan H. 2H dibagi dengan G ya. Kalau kecepatan sesaat akan menyentuh tanah yaitu VT itu sama dengan akar dari 2GH ya. Ingat itu. Itu untuk gerak jatuh bebas. Nah, sekarang kalau bendanya itu bergerak vertikal ya, bergerak vertikal. Nah, bergerak vertikal berarti dia punya kecepatan apa? Kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya adalah V0. Nah, sampai di titik tertinggi, misalnya di sini, itu VT kan sama dengan 0. Ya. Ketinggian maksimum tetap H maksimum. Time-nya itu berarti sama dengan V0 dibagi dengan G. Kemudian hubungannya antara V0 dengan H, maka ini V0 tetap sama dengan akar dari 2GH maksimum. Ya. Atau time-nya ini juga boleh sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Itu untuk gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Ya. Nah, sekarang untuk gerak melingkar nih. Di dalam gerak melingkar. Oke. Apa yang kamu ingat? Kalau misalnya berangkat dari titik A, ini pergi lagi sampai di titik A. Berarti waktu yang diperlukan sama dengan apa? Sama dengan? Perioda. Jarak tempuhnya itu berapa? Kalau lintasan berbentuk lingkaran, S-nya sama dengan apa? Hah? Sama dengan apa ini? Kita jalan-jalan di sini. 2πr sama dengan keliling lingkaran ya. 2πr ya. Atau Pi kali D. Nah, ini dari sini maka kita rumus V itu kan sama dengan S per time kan? Berarti sama dengan 2πr dibagi dengan T. 1 per T, kalian ingat 1 per periode sama dengan apa? Frekuensi. Berarti sama dengan 2πfr ya. Nah, dari titik ini naik ke samping A lagi, sudut yang ditempuh berapa? Theta. Sama dengan 1 putaran. 360 atau sama dengan 2π ya. Time-nya kan tetap sama, periode. Nah, kalau sudut yang ditempuh maka kecepatannya menjadi kecepatan sudut. Berarti sama dengan theta dibagi dengan T. Berarti sama dengan 2π. Ini kita bagi dengan T, berarti sama dengan 2πf. So, V sama dengan 2πfr. Omega sama dengan 2πf. Jadi hubungan antara omega dengan V, kecepatan linear, sama dengan apa? Ini apa ini? Omega kan, kecepatan sudut kan? Berarti V sama dengan apa? Omega dikalikan R. Atau omega sama dengan V dibagi dengan R ya. Ya, ini untuk kecepatan sudut ya. Oke. Kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Ya, harusnya dijelaskan itu waktu di kelas 10 ya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Kecepatan sudut sama dengan 2πf. Ada yang tanya enggak? Enggak ada. Percaya. Ya. Nah, nanti ada kesetaraan antara GLBB dengan GMBB. Gerak melingkar berubah beraturan nanti ya. Oke, sekarang kita lihat ke bagian ini. Ya. Di sini ada sebuah benda dengan massa 10 kg. Massa itu apa? M ya. Sama dengan 10 kg. Bergerak dengan kecepatan beraturan V sama dengan 4 meter per sekon. Jari-jarinya sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan frekuensi putarannya sama dengan 4 per pi hertz. Betul atau betul? Belum tentu. Ingat V sama dengan apa? Tadi 2πfr. Maka F sama dengan V dibagi dengan 2πr. Berarti sama dengan berapa? 4 dibagi dengan 2π, R-nya berapa? 0,5 ya. 0,5 kali 2, 1. 4 dibagi 1, 4. Berarti 4 per pi.
Ini dalam hertz. Berarti betul atau salah? Betul. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya yang ditanyakan percepatan sentripetalnya. Rumus daripada A itu sama dengan apa? Udah tahu? V kuadrat per R ya. V kuadrat per R berarti 4 pangkat 2 dibagi dengan 1/2. Sama dengan berapa? 32. Berarti benar ya. Oke. Gaya sentripetal. Rumus gaya sentripetal itu apa? F sama dengan M V kuadrat per R atau sama dengan M dikalikan dengan A. M-nya berapa? 10 kilo. A-nya berapa? 32. Berarti berapa Newton? Cocok. Berarti benar juga ya. Nah, sekarang berikutnya untuk periode. Tadi frekuensi kan udah ketemu tuh. Periode sama dengan apa? 1 per F kan? Berarti 1 per 4 per Pi. Berarti sama dengan Pi per 4. Betul atau salah? Salah. Berarti pernyataan yang benar adalah ya, oke, good. Ya, sekarang ini. Benda dengan massa 2 kg. Massa itu sama dengan apa? M, 2 kg. Jari-jari. Loh, sama ya tadi ya? 13, oh beda di massa, Dek. Beda di massa. R-nya sama dengan 1/2 ya, 1/2 meter. V-nya sama dengan 4 meter per sekon. Percepatan sentripetal, tadi apa? A sama dengan V kuadrat dibagi dengan R ya, atau sama saja dengan alfa dikalikan R ya. Sama saja dengan alfa kali R. Alfa itu adalah percepatan sudut. Ada di sini berarti 4 kuadrat dibagi dengan 1/2 sama dengan 32. Benar? Benar. Gaya sentripetal F sama dengan MV kuadrat per R. V kuadrat per R 32. Masanya 2. 2 kali 32 sama dengan? Berarti betul ya. Kemudian periodenya sama dengan 0,25 pi. Nah, tadi frekuensinya sama dengan berapa? Frekuensi sama saja dengan V dibagi dengan 2 pi R ya. Berarti sama dengan 4 dibagi dengan 2 pi dikalikan 1/2 sama dengan 4 per pi ya. Nah, periode kan sama dengan 1 per F tuh. Berarti sama dengan 1/4 per pi. Sama saja dengan pi per 4. Per 4 sama dengan berapa? 0,25. Berarti benar ya. Oke, jadi pernyataan yang benar ya 1, 2, dan 3. Ya, oke. Nah, parabol nanti ini kelihatannya ada khusus parabol ya. Nah, sekarang kita masuk di sini. Di hukum Newton. Ya, di hukum Newton yang perlu kamu ingat apa? Hukum Newton 2. Sigma F sama dengan apa? M dikalikan dengan A. Ingat, gaya-gayanya itu harus sejajar dengan perpindahan ya. Nah, sekarang ini ada benda di bidang miring licin tuh. Ada gaya apa saja nih yang ke sini? Apa ini? Gravitasi, Mg. Kita uraikan ke sumbu X. Ini jadi apa? Kalau di sini alfa, ini kita uraikan juga yang tegak lurusnya ya. Berarti alfa ada di sini nih ya. Oke, berarti ini jadi apa? Cos atau sin? Cos. Maka ini adalah Mg cos alfa. Yang ini Mg sin alfa. Selalu begini ya. Jadi yang menuruni bidang miring selalu Mg sin alfa ya. Yang tegak lurus bidang miring selalu Mg cos alfa. Yang penting alfanya adalah yang mendatar ya, terhadap sumbu mendatar. Oke. Nah, sekarang di sini tangen 37 sama dengan 3/4. Tangen 37 sama dengan 3/4. Nah, kalau mencari sin berapa? Sin berarti apa? Tangen itu sama dengan apa? Sin per cos kan? Oh, berarti sin pasti kepalanya 3. Maka 3. 3 dengan 4. Pitagorasnya 5. Berarti 3/5. Maka cos 37 sama dengan 4/5. Ya, ini sin 37. Nah, sekarang kita mau mencari percepatan balok. Nah, gaya yang menyebabkan benda ini berpindah tempat, ini kan perpindahannya kan sejajar bidang miring tuh. Atau menuruni bidang miring. Berarti akselerasinya itu harus sejajar juga. Maka di sini. Maka yang menyebabkan benda ini berpindah tempat itu adalah yang ini, Mg sin. Ya. Jadi, F sama dengan M dikalikan A. Mg sin alfa sama dengan M dikalikan A. Siapa yang bisa dicoret?
M-nya coret. Berarti A-nya sama dengan G sin alfa. G-nya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Sin alfa berapa? 3/5. Jadi sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Oke. It's so easy. Apa? Kenapa? Mau diapain? Waduh, mau dicatat. Yo, silahkan kalau mau dicatat. Gaya yang membentuk itu diapain? Lo di gambar apanya? Maksudnya gambar apa? Dicari apanya? Loh, itu hari udah dikasih tahu tuh ya minggu lalu ya, diproyeksikan ke sumbu mendatar dan sumbu vertikal. Duh. Oke. Di sini F1, maka ini F1X berapa? F1X. Pakai cos atau sin? Cos 45. Yo, 0,3045. 1/2 akar 2. Berarti ini 24 Newton kali setengah akar 2. Berapa? 12 akar 2 Newton. Lalu F1Y. Sama apa? 24 Newton kali sin. Kebetulan sinnya sama, akar 2. Berarti sama dengan 12 akar 2 Newton. Nah, sekarang kita lihat nih ya, kita lihat di sini tidak ada koefisien gesekan. Berarti gaya gesekan statisnya nggak ada. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada F2 ke kiri, ada F3 ke kanan, kemudian F1X nih di sini. Ini berarti ke kanan positif, positif ini negatif ya. Jadi sigma F-nya sama dengan apa? F1X ditambah dengan F3 dikurangi dengan F2. F1X berapa? 12 akar 2 ditambah dengan 20 dikurangi dengan 32 sama dengan berapa? Ngawur. 12 akar 2 dikurangi dengan 12. Jadi sama dengan berapa? 12 kali akar 2 dikurangi 1. Akar 2 nilainya sekitar berapa? 1,303 kalau nggak salah. Nah, dikurang 1. Berarti sekitar apa? 12 Newton. Nah, yang jelas apa? Sigma F sama dengan 0 tidak? Tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti dia bergerak atau tidak? Bergerak. Memiliki percepatan tidak? Memiliki. Ya, berarti dia bergerak berubah bergerak lurus beraturan atau bergerak lurus berubah beraturan? Kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Oke, ya. Ya. Jadi kalau yang dicari percepatannya berarti ya tinggal bagi aja. Untuk percepatan itu A ya. A berarti sama dengan sigma F dibagi dengan M ya. Oke. Sudah? Bilang kalau mau dicatat loh. Oke, diulang nih, diulang Pale. Nah, percepatan. Rumusnya percepatan apa? A sama dengan sigma F per M ya. Berarti A1 berapa? 120 bagi 20. Nah, meter per sekon kuadrat. A2 berapa? 10 meter per sekon kuadrat. A3? 3 meter per sekon kuadrat. A4? Juga sama dengan 3. A5? 2. Berarti yang paling besar? A2. Oke. Ya. Nah, sekarang nih. Benda ada di dalam lift. Ya. Benda ada di dalam lift. Jadi anggap liftnya ini. Anggap liftnya ya. Lalu ada sebuah benda nih di sini ya, di dalam lift ya. Nah, ingat ada gaya apa? Gravitasi. Berarti ini adalah V ya, VMG. Kemudian lift ini apa ini? Bergerak kemana? Ke bawah. Berarti A-nya ke bawah nih. A-nya sama dengan berapa? 3 meter per sekon kuadrat. Desakan kaki. Desakan kaki itu berarti apa? Ini. Gaya normalnya ya, gaya normalnya. Nah, ini tetap kita menggunakan rumus apa? Sigma F sama dengan M dikalikan dengan A ya. M dikalikan dengan A. Nah, sekarang
Sekarang yang searah dengan perpindahan benda itu positif, yang berlawanan arah dengan perpindahan benda itu negatif. Dari W dan N, W positif negatif? Positif, N negatif. Berarti sigma F sama dengan W dikurang N sama dengan M kali A. Maka N sama dengan W dikurangi M dikalikan A. W itu kan sama dengan MG kan? Dikurangi dengan MA. M-nya boleh keluar nggak? Boleh. Ini G dikurangi A. Ya, ini adalah normalnya. Ya, ini rumus cepatnya. Ya, rumus cepatnya. Berarti sekarang kasih masuk nih. M-nya berapa? 60 kg. Dikalikan dengan G-nya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Dikurangi dengan 3 meter per sekon kuadrat. 10 dikurangi 3, 7 meter per sekon kuadrat. Kali 420. Oke, ya, berarti sama dengan 420 Newton. Oke, yang ini berikutnya nih. Yang berikutnya, FR-nya berapa nih? Atau sigma F-nya berapa? Oke, F1 tambah F2 kurang F3. Berarti sama dengan 12 tambah 24 kurang 36. Sama dengan berapa? 0. Kalau sama dengan 0 berarti percepatan sama dengan 0. Benda bisa diam, bisa bergerak lurus beraturan. Ya, jadi ini juga mungkin. Benda bergerak jika berat benda, oh salah, ini salah ya. Berarti bisa 1, 2, 3 ya. Sekarang nih. Ya. Berikutnya. Masanya. Nah, mana ini? Sebuah benda masanya 1.200 kilo digantung pada seutas kawat yang memikul beban maksimum. Berarti kan beban maksimumnya. Percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Jadi ceritanya nih, ini ceritanya ada tali. Ini ya. Digambarin aja. Nah, ini talinya tergantung. Terus ada benda nih, tergantung. Salah, ini nggak bisa digeser masalahnya. Ya, disinilah. Oke, bendanya begini ya. Jadi bendanya ini beratnya berapa? Salah, masanya 1.200. Salah. W, ini W kan sama dengan apa? M kali G ya, M kali G. Nah, ini tegangan maksimumnya, beban maksimumnya ya, supaya dia tidak putus. Ini berarti ini tegangannya ya. Oke. Yang ini tegangan maksimumnya adalah 15.000 Newton. Beratnya berapa beratnya? MG 12.000 Newton ya. Sudah. Percepatan gravitasi kan sama dengan 10. Harga maksimum percepatan ke atas. Berarti ini A-nya. A-nya ke sana. Maka ini positif, yang ini negatif. Oke? Kita menggunakan rumus apa? Sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita sebut aja yang ini tegangan tali ya. Maka T dikurangi dengan W sama dengan M kali A. Berarti A sama dengan T dikurangi dengan W, kita bagi dengan massa. T-nya berapa? 15.000 Newton dikurangi 12.000 Newton dibagi dengan massanya berapa? 1.200 kg. Oke. 12.000, 3.000 ya? Dibagi dengan 1.200. Coret. Berarti berapa? 2,5 ya. Ya kan 30 dibagi 12. Dibagi 6. 5. Bagi 6. 2. 5 per 2. 2,5. So easy. Ya. Oke. Sekarang berikutnya. Nih.
Nah, kalau ada ini soal seperti ini nih. Kamu mau pakai rumus cepat atau mau pakai rumus lambat? Ah, di sini ada apa? Apa ini? B. Ini enggak ada gesekan ya? Oh, ada. Ada gaya gesekan nih. Ini ada gaya yang menarik ke sana. Berarti ini benda berpindah kemana nih? Ke kiri. Berarti yang ini naik atau turun? Naik. Ini naik, yang ini berpindah ke kiri gitu ya. Jadi ini akselerasinya ya. Oke. Nah, sekarang sudah tidur tuh Nina Bobo. Ya, kalau searah, perhatikan sini ya. Kalau searah dengan perpindahan benda itu positif. Kalau berlawanan arah dengan perpindahan benda berarti negatif. Nah, ini pindahnya naik. Jesslyn, sayangku, cintaku, sampingnya siapa lagi itu? Sleeping juga Terence. Oh, Tuhan Yesus ampuni saya. Ya, apa kau cari Terence di situ? Nah, ini perhatikan, ini bendanya naik, WB-nya turun, berarti negatif positif? Negatif. Nah, sekarang A-nya ke kiri, F-nya ke kiri, positif negatif? Positif. Ini gesekannya ke kanan? Negatif. Oke. Kamu perhatikan ini aja. Gaya-gaya yang sejajar dengan perpindahan. T-nya kamu abaikan dulu. Kenapa? Saling menghilangkan di sini. Ini kalau kita tidak memperhitungkan berapa gerakan katrol. Tidak ada masa katrolnya ya. Oke. Jadi di sini kamu langsung menggunakan apa? Sigma F sama dengan M dikalikan A. Ya. Sudah? Sudah? Ya. Sigma F sama dengan M kali A yang dicari apa? F-nya ya, F besar. Nah, ini kan positif kan? Berarti ini F dikurangi dengan FK, dikurangi dengan WB, sama saja dengan M dikalikan A. Maka F-nya akan sama dengan apa? MA ditambah dengan FK ditambah dengan WB. FK itu sama dengan apa? Gesekan. Kamu ingat ini? Ada di sini nih. Ya, ini adalah WA. Lalu ada gaya normal. Kalau di bidang datar, normalnya ke sana. Ini NA. Nah, maka FK-nya berarti sama dengan mu K dikalikan N. Sama saja dengan mu K dikalikan dengan WA. A-nya berapa? 30 kan? 30 kali 10 berapa? 300. 0,1 kali 300 Newton. Berarti berapa? 30 Newton. Ini WB-nya berapa? 20 mg kan? Berarti sama dengan 20 kilo kali 10. Maka sama dengan 200 Newton. Oke. Berarti MA. MA-nya di sini itu adalah massa gabungan antara benda A dan benda B. Ya. Benda A dan benda B massanya menjadi berapa? 50. Berarti di sini adalah 50 kg kali percepatannya berapa? 2 meter per sekon kuadrat ditambah FK-nya berapa? 30 Newton ditambah WB-nya berapa? 200 Newton. 50 kali 2. 100 tambah 200. 300 tambah 30. Iya, 330. Ya. Segampang itu. Hah?